Bob Marley, sang legenda reggae yang mengguncang dunia. Bob Marley lahir dengan nama Robert Nesta Marley pada tanggal 6 Februari tahun 1945 di desa kecil bernama Nines Mill, Jamaika. Ibunya, Cedella Booker, adalah seorang wanita keturunan Afrika Jamaika, sementara ayahnya, Noval Marley, adalah pria keturunan Inggris yang jarang terlihat dalam hidupnya. Bob Marley sejak kecil tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Ia hidup sederhana di pedesaan Jamaika dengan ibu dan keluarganya. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan ketarikannya pada musik. Daripada bermain dengan teman-teman sebayanya, ia lebih suka duduk di bawah pohon, memetik gitar, dan menciptakan melodi. Pada tahun 1963, Bob Marley membentuk sebuah grup musik bernama The Wailers bersama dua temannya, Peter Tosh dan Bunny Wailer. Awalnya mereka memainkan musik ska dan rocksteady, genre yang populer di Jamaika saat itu. Sayangnya, perjalanan The Wailers tidak mulus. Mereka sering ditolak label rekaman, hidup pas-pasan, dan harus berjuang keras agar musik mereka didengar. Tapi Bob bukan tipe orang yang gampang menyerah. Pada tahun 1972, keberuntungan akhirnya datang. The Wailers mendatangi kontrak dengan Island Records, label musik asal Inggris. Dari sinilah musik reggae mulai dikenal dunia. Album Catch a Fire tahun 1973 dan Burning tahun 1973 menjadi batu loncatan besar bagi Bob Marley dan Wailers. Lagu-lagu seperti Get Up, Stand Up, dan Son of the Sheriff mulai menarik perhatian dunia internasional. Bahkan Eric Clapton mengcover I Shot of the Sheriff dan lagu itu meledak di Amerika Serikat. Pada pertengahan tahun 1970-an, Bob Marley semakin dikenal sebagai duta reggae dunia. Album Rastaman Vibration tahun 1976 sukses besar, dan lagu No Woman No Cry menjadi lagu wajib bagi pecinta reggae. Bob Marley bukan hanya seorang musisi, tetapi juga penganut setia Rastafarianisme, sebuah gerakan spiritual yang berakar pada budaya Jamaika. Ia percaya pada perdamaian, persatuan, dan cinta terhadap sesama. Gaya hidupnya yang unik, dari rambut dreadlocks, pola makan alami, hingga kebiasaannya mengisap barang haram, dianggap sebagai bagian dari ritual, membuatnya menjadi figur ikonik yang berbeda dari musisi yang lain. Bob Marley juga dikenal sebagai seorang pejuang sosial. Ia sering menggunakan musiknya untuk menyuarakan keadilan dan menentang ketidakadilan. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika ia mengadakan konser One Love Peace Concert tahun 1978 dan berhasil mendamaikan dua kubu politik yang sedang berseteru di Jamaika. Pada tahun 1976, hanya beberapa hari sebelum konser politik besar di Jamaika, Bob Marley dan keluarganya diserang oleh sekelompok orang bersenjata di rumahnya. Bob terkena tembakan, tetapi ajaibnya ia selamat. Alih-alih mundur, Bob justru naik ke panggung 2 hari kemudian dengan luka yang masih berdarah. Dia berkata, "Orang jahat tidak pernah libur, jadi mengapa saya harus berhenti menyebarkan perdamaian?" Gila, keberanian dan tekadnya untuk terus bermusik, meskipun nyawanya terancam, benar-benar luar biasa. Pada akhir tahun 1970-an, Bob Marley mencapai puncak kejayaannya. Lagu-lagu seperti One Love, Three Letter Birds, dan Redemption Song menjadi anthem perdamaian yang dikenal di seluruh dunia. Album Exodus tahun 1977 bahkan disebut sebagai salah satu album terbaik sepanjang masa oleh majalah Time. Bob Marley tidak hanya menciptakan lagu, dia menciptakan gerakan. Musiknya membawa pesan harapan, keberanian, dan persatuan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Pada tahun 1980, saat sedang berdunia, Bob Marley pingsan saat bermain sepak bola. Setelah diperiksa, ternyata ia mengidap kanker kulit ganas yang telah menyebar ke otaknya.
paru-paru, dan hati. Dokter menyarankan agar kakinya diamputasi, tetapi Bob menolak dengan alasan pribadi. Ia tetap melanjutkan turnya meskipun kondisinya sangat memburuk dan memprihatinkan. Pada tanggal 11 Mei 1981, di usia 36 tahun, Bob Marley mengembuskan nafas terakhirnya di Miami, Amerika Serikat. Kata-kata terakhirnya kepada anaknya, Ziggy Marley, adalah "Money can't buy life." Uang tidak bisa membeli kehidupanku. Meskipun telah tiada, warisan Bob Marley tetap hidup. Musiknya masih didengar oleh jutaan orang. Kaos bergambarnya masih laris di seluruh dunia. Dan pesan-pesan damainya tetap relevan hingga hari ini. Hingga sekarang, Bob Marley dianggap sebagai simbol musik reggae, perdamaian, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Museum Bob Marley di Jamaika masih menjadi tempat ziarah bagi para penggemarnya. Lagu-lagunya tetap menjadi inspirasi bagi generasi baru, membuktikan bahwa seorang legenda tidak pernah benar-benar mati. Bob Marley bukan hanya seorang penyanyi reggae. Dia adalah ikon budaya, pejuang sosial, dan inspirasi bagi banyak orang. Dari awalnya sebagai anak desa miskin di Jamaika, hingga menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia, kisah hidupnya adalah bukti bahwa musik bisa mengubah dunia. Seperti orang selalu ia katakan, "One good thing about music, when it hits you, you feel no pains." Jadi mari kita terus mendengarkan musik Bob Marley karena pesannya akan selalu relevan. Cinta, perdamaian, dan kebebasan. One love, one peace. Good for Bob Marley.